Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan menjaga dengan setia. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 31 ayat 24 sampai dengan ke-25. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihaninya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang setia, menjaga, melindungi, menguatkan kami semua, sehingga kami dengan penuh kepercayaan, kebersandaran menjalani hari-hari di tahun ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjaga dengan setia. Kalau berbicara menjaga, kita bertemu dalam kehidupan sehari-hari adalah security, adalah bagian keamanan. Kita lihat di kompleks-kompleks yang harus dijaga 24 jam, maka biasanya terjadi 3 shift. Ya, 8 kali 3 jam, 24 jam, itu dijaga. Dan sering kali tidak hanya satu orang. Kalau lebih luas, dia ada 2-3 orang dengan tugasnya masing-masing. Dan waktu kita tinggal di kompleks perumahan dengan penjagaan seperti demikian, kita merasakan tenang karena ada yang melindungi. Kalau seandainya rumah kita di lingkungan tanpa penjagaan, daerah yang rawan, kemudian juga sudah banyak kejadian pencopetan, penjambretan, perampokan, bagaimana mungkin kita bisa tidur dengan tenang? Apalagi yang menjaga hidup kita, yang memberikan keamanan kepada kita adalah Allah sendiri. Tuhan berkata, kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihaninya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, atau Tuhan setia kepada orang-orang yang setiawan. Di sini ada dua. Tuhan yang setia itu perlu direspon kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Kita tahu dengan jelas ada banyak rambu lalu lintas, petunjuk yang sudah diberikan, tetapi kalau kemudian para pengemudinya itu tidak mengikuti rambu-rambu yang ada, disuruh kemudian supaya memperlambat kendaraan, dia mempercepat. Atau supaya kalau di jalan tol harus tidak boleh di bawah 60 km, harus ke atas, tetapi juga ada batas. Itu adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada rambu-rambu kehidupan yang sudah Tuhan tunjukkan. Seluruh perintah-perintah yang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kita setia melakukannya. Maka Allah akan setia menjaga ke kita. Kalau kita melihat mengapa Yudas sampai bunuh diri, karena dia tidak mau mengikuti jalannya Tuhan. Allah setia memilih para muridnya, menjaganya, memberikan kepercayaan. Tetapi kalau jalannya kemudian mencari jalannya sendiri, keluar dari jalan Tuhan, itu Yudas Iskariot. Kalau keluar masuk dari jalan Tuhan, itu Simon Petrus. Kadang-kadang dia setia membela Tuhan selalu luar biasa, tapi menyangkalnya, tidak mempercayainya, kemudian tidak mengaku sebagai murid Tuhan di dalam hidupnya. Itu berarti keluar masuk, kadang setia, kadang tidak. Kalau kita boleh belajar dari seluruh kehidupan kita, Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah penjaga yang setia. Kita mengingat bagaimana tentang domba yang hilang dicari, bagaimana Tuhan memberikan mana dari surga, memberikan air minum tatkala kita mengalami kekeringan, kehausan, memberikan jalan keluar sebagaimana yang tercantum dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjagaku, itulah yang menghiburku, itulah yang memberikan rasa aman kepada setiap kita masing-masing. Lalu apa yang tidak boleh kita lakukan? Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Satu hal, kalau kita ingin mengalami kesetiaan Allah, satu, kita harus jadi orang yang setia, kemudian jangan jadi orang yang congkak. Kecongkakan itu adalah biasanya bentuk perlawanan dari Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Orang yang congkak seluruh jalannya dengan cara jalan sendiri. Pikirannya dengan pikirannya sendiri. Perasaannya dengan perasaannya sendiri. Kalau dia merencanakan sesuatu dengan rancangannya sendiri. Bahkan mengabaikan Tuhan sama sekali. Itu kecongkakan. Kecongkakan biasanya ditimbulkan oleh orang-orang yang mengalami kemajuan, mengalami peningkatan, menjadi makin kaya, mengalami kemudian keberhasilan dengan keberhasilan. Dia lupa seluruh keberhasilan itu adalah campur tangan pertolongan Tuhan.
Tapi dia menyangkalnya dengan sikap congkak berkata, ini bukan dari Tuhan, tapi karena kerja keras tanganku, karena kecerdasan pikiranku, karena kehebatan rencanaku, karena aku melakukan estimasi perhitungan dengan sangat luar biasa, sehingga aku berhasil. Itulah kecongkakan. Bukankah banyak orang yang seperti demikian? Kalau sudah diberkati oleh Allah, diberikan kelancaran, seringkali dia menjadi lupa Tuhan, dia menjadi Tuhan buat dirinya. Sehingga apa yang kita perlu pelajari? Kalau Allah yang setia, mari kita respon. Kita menjadi orang-orang yang setiawan. Kalau Allah setia kepada kita, tatkala Tuhan sudah memberkati kita, memberikan semua yang terbaik, janganlah kita menjadi orang yang congkak, sombong, angkuh, bahkan kemudian menjadi orang yang bebal. Orang bebal berkata, tidak ada Allah di dalam hatinya. Maka sikap-sikap demikian di suasana tahun baru ini, mari kita buang jauh-jauh. Percayalah, Tuhan menjaga kita dengan penjagaan yang sempurna, dengan penjagaan yang luar biasa. Allah menyediakan seluruh alam ini. Bagaimana kita bisa menghirup nafas dengan baik, pencernaan mulut kita, pencernaan kita bisa menikmati makanan, lalu kemudian tubuh mengolah, mendistribusikan seluruh nutrisi-nutrisi tersebut untuk membangun tubuh kita, diberikan kesehatan, aliran darah, jantung yang tetap berdetak, nafas yang ada pada diri kita, telinga yang masih bisa mendengar, mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih bisa berjalan, tangan yang masih bisa berkarya, mulut yang masih bisa berbicara, dan kemudian kita pun ada banyak berkat-berkat Allah yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Wah, janganlah menjadi orang yang congkak dan melupakan Tuhan. Jadilah orang yang setiawan kalau Allah akan menjaga kita dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikutilah jalan Tuhan. Allah menjaga kita siang dan malam, menolong kita, melindungi kita, menguatkan kita, menerangi langkah kita sewaktu kita berjalan dalam kegelapan, memberikan inspirasi, jalan keluar tatkala kita mungkin tersumbat pikiran kita, tersumbat ide kita, tersumbat oleh berbagai macam problem hidup yang ada, dan Tuhan membukakan jalan. Ingatlah, sewaktu kita diperhadapkan kepada problem hidup yang seberat apapun, Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya diberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tatkala kita menghadapi pencobaan yang berat, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Biarlah kita ada bersama dengan keluarga, banyak-banyaklah berdoa mengandalkan Allah, banyak-banyaklah memperbaiki diri. Kalau kita berharap Tuhan memberkati kita, Tuhan setia menjaga kita, kita pun berdoa, ya Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang setiawan, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihaninya, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Jauhkan kami dari dosa kecongkakan, dosa kesombongan. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat 25 dikatakan, ya Tuhan, menjalani hari-hari akan kami lewati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami Tuhan. Kami semua yang hanya berharap kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Dan Tuhan akan terus melakukan yang terbaik selama kehidupan kita dari kekal sampai kekal. Jadilah pribadi yang setiawan, jauhi sikap congkak sombong kalau engkau diberikan keberhasilan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk Allah yang setia menjaga kami. Amin.